kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, pakaian, mobil, motor, harta yang lain. Nah, Yesus berkata bahwa orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun membutuhkan itu. Bahkan disebutkan burung-burung di ladang yang tidak menabur, yang tidak menuai pun dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Bahkan saya katakan, apakah lagi kita sebagai orang-orang yang sudah dibeli menjadi miliknya. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, bahwa yang membuat manusia terhalang tidak mencari Tuhan atau tidak mengutamakan Tuhan adalah karena kebutuhan hidup, atau juga yang kedua karena kebutuhan tubuh untuk menyenangkan tubuh ini. Ya, kalau kita sudah punya mobil, kalau kita sudah punya pakaian bagus, kalau kita sudah punya harta, ya mungkin kita sibuk ke sana mengurusinya, sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan lagi. Nah, jadi itulah, padahal sebenarnya bahwa yang harus perlu kita tahu, yang menjamin kebutuhan kita adalah Tuhan. Amin. Menjamin kebutuhan kita adalah Tuhan. Ya, semua yang kita perlukan, aksesnya ada pada Tuhan. Amin. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, apa yang kita perlukan? Ya, untuk kebutuhan hidup kita, ya, makanan, ya, keuangan kita, aksesnya adalah melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi harus melalui Dia. Semua yang kita perlukan, aksesnya melalui Yesus, jembatannya melalui Yesus. Apa saja yang kita perlukan, jembatannya harus lewat Yesus. Kalau kita bekerja, Dia tidak berkati kita, apakah kita bisa berhasil? Kan tidak bisa. Betul ya? Ya, puji Tuhan. Oke lah. Mungkin, buktinya orang-orang tidak mengenal Tuhan, mereka diberkati. Ya, secara lahiriah mereka diberkati. Tetapi secara rohani, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak memiliki jaminan keselamatan masuk surga kekal selama-lamanya. Tetapi kita di dalam Yesus Kristus yang sudah menjamin kita. Amin. Dia sudah menjamin kita. Ya, jadi anak Tuhan, saya tegaskan pagi hari ini bahwa pesan Tuhan kepada kita, Yesus sudah menjamin kita masuk surga. Amin. Yesus sudah menjamin kita masuk surga. Oleh karena itu, Dia mau supaya kita mengutamakan Dia di atas segala kebutuhan kita. Maka muncullah ayat yang ke-33 saya katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini anak Tuhan, saya dikatakan kita harus mencari dahulu, harus mengutamakan dahulu Tuhan kita. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah yang mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan di dalam kita menghadirkan Tuhan hadir dalam kita? Tentu salah satunya adalah beribadah. Amin. Salah satunya lah beribadah. Maka kalau kita kembali misalkan ke kitab Perjanjian Lama, misalkan bagaimana orang Israel diperbudak oleh Mesir, diperbudak oleh Fir'aun. Musa katakan, biarkanlah kami pergi keluar dari sini, supaya kami beribadah, supaya kami persembahkan kepada Tuhan semua persembahan kami. Tapi Fir'aun menghalangi. Jadi alasan Musa supaya mereka keluar dari Mesir, supaya mereka beribadah dengan bebas, tidak diperbudak oleh bangsa Mesir, tidak diperbudak oleh dosa. Tetapi Fir'aun tidak mau. Fir'aun selalu menghalangi. Tapi Musa selalu berkata, supaya kami beribadah kepada Tuhan kami, supaya kami persembahkan korban persembahan kepada Tuhan kami. Nah, anak-anak Tuhan, jadi sebenarnya adalah bahwa
Ya, salah satu cara kita mencari kerajaan Allah adalah menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Pertama adalah lewat ibadah. Amin. Lewat ibadah. Lewat ibadah. Dari kita Kejadian sampai kita Wahyu adalah beribadah kepada Tuhan. Itu intinya. Beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita lihat di mana Tuhan hadir, ya di situ akan terjadi mujizat dalam hidup mereka. Amin. Misalkan dalam Alkitab, ya minggu lalu saya sudah singgung, misalkan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dipaksa untuk menyembah sebuah patung. Yang tidak boleh beribadah kepada Tuhan mereka, harus kepada patung. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Kami harus beribadah kepada Tuhan kami. Tapi mereka sudah diikat, dipaksa oleh namanya sebuah peraturan. Kalau kamu beribadah kepada Tuhanmu, bukan kepada patung Nebukadnezar, maka kamu akan ditangkap, kamu akan diikat, kamu akan dibuang ke dalam perapian. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak peduli. Amin. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak peduli. Mau kami dibuang ke dalam perapian, tidak masalah. Kalaupun Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari tanganmu ya Raja, Dia akan melepaskan kami. Tapi kalau seandainya tidak sanggup, kami tidak akan mau beribadah kepada patung itu. Raja Nebukadnezar marah. Akhirnya apa? Raja Nebukadnezar merintahkan, tangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego, ikat mereka, lemparkan mereka ke dalam api, yang apinya dibuang, yang apinya dipanaskan 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Apakah terbakar Sadrak, Mesak, Abednego? Kan tidak. Kenapa tidak terbakar? Raja Nebukadnezar menyaksikan bahwa yang dilemparkan ke dalam api itu adalah hanya 3 orang. Tetapi sesudah Raja Nebukadnezar menyaksikan, loh ternyata ada 4 orang yang mereka lemparkan ke dalam api, hanya 3 orang. Tapi sudah dilihat ada 4 orang. Tetapi rupa 1 orang itu adalah seperti dewa yang Maha Kudus. Amin. Siapa itu? Tidak lain, tidak bukan. Dia pasti Tuhan. Amin. Dia pasti Tuhan. Dia hadir di sana. Apa yang terjadi? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego terbakar? Tidak. Puji Tuhan. Dalam perjanjian baru, di dalam sebuah pernikahan yang di Kana, dalam pesta pernikahan yang begitu megah, dalam sebuah pesta ini, tradisi orang Yahudi, sehabis makan akan dihidangkan air anggur. Itu sudah menjadi adat. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi sesudah dihidangkan air anggur ternyata kehabisan. Dan apa yang terjadi? Yesus hadir di sana. Kebetulan Yesus diundang di sana. Apa yang terjadi? Air anggur yang habis tadi, Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan kamu lakukan, kamu taati. Lalu Yesus berkata apa? Kumpulkan semua tempayan-tempayan yang kosong, lalu isi dengan air sampai penuh. Semua pelayan-pelayan ini mereka taat. Sesudah dikumpulkan tempayan-tempayan yang kosong dan diisi dengan air, Yesus berkata, lalu cedoklah, diambil di kayu, bawalah ke orang-orang yang duduk di pesta itu, lalu dibawa. Sesudah dinikmati, ternyata air anggur yang manis,
yang lebih enak daripada anggur yang tadinya dihidangkan. Nah, puji Tuhan. Yang terjadi apa? Mujizat terjadi karena Yesus hadir di sana. Amin. Yesus hadir di sana. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, di mana kita mendahulukan kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, di mana Yesus hadir dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua apa kita kerjakan, maka Dia akan membuat kita berhasil. Amin. Akan membuat kita berhasil. Semua kebutuhan, keperluan kita, aksesnya ada pada Tuhan. Tadi kalimatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 33 saya katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka coba sama-sama kita baca. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Di dalam ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan dan minum. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu pakai. Lalu di dalam ayat 33, kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, kalau kamu mendahulukan kebenarannya, maka semuanya itu, semuanya yang tadi yang dikhawatirkan itu, soal makan, soal pakaian, itu Tuhan akan sediakan. Amin. Tuhan akan sediakan. Itu Tuhan. Jadi anak Tuhan, bahwa bisa dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita di dalam mencari Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya adalah beribadah. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, ya karena kebutuhan-kebutuhan kita yang lain tadi, maka kita tidak berkenan kepada kita. Berarti kita masih khawatir dalam hidup ini. Nah, lalu selain kita mencari kerajaan Allah, saya katakan, dan mencari apa? Kebenarannya. Jadi kita harus berusaha mencari kebenarannya. Kita harus berjuang hidup benar. Kita mencari sebuah kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Sebab kalau kita cuma beribadah dan beribadah tapi kita tidak hidup benar, itu sama saja kita hanya melakukan ritual agamawi setiap minggu. Semua bangsa-bangsa di dunia ini juga melakukan ritual agama, ritual ibadah. Betul atau tidak? Betul ya? Semua agama melakukan ritual agama. Terserah kepercayaan mereka masing-masing. Tapi yang jelas mereka melakukan ritual agama masing-masing. Yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang kebatinan, kepercayaan, ya, semua melakukan itu. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah benar atau tidak. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, di mana ya secara agamawi Raja Nebukadnezar sudah menetapkan aturan agama, tidak boleh menyembah yang lain selain dewa yang harus sembah, patung yang harus sembah. Itu kan aturan agama. Benar tidak? Benar. Karena sudah dibuat peraturan. Tapi apakah Sadrak, Mesak, Abednego, kalau mereka melakukan itu, apakah mereka benar di hadapan Tuhan? Tidak benar. Mereka sama sekali akan tersesat. Nah, oleh karena itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau ya beribadah kepada dewa lain. Nah, mereka harus beribadah kepada Tuhan mereka. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, Raja di segala raja. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 saya katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu menjadi manusia. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kebenarannya ini juga harus menjadi sesuatu yang terutama dalam hidup kita, mencari kebenaran dan kita hidup di dalamnya. Coba sama-sama kita katakan, saya harus mencari kebenaran. 2, 3 ya.
Saya harus mencari kebenaran. Dan saya harus hidup di dalam kebenaran. 2, 3 ya. Dan saya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu sama sebuah kebohongan. Itu sama seperti kita menipu diri sendiri. Nah, kita menipu diri sendiri. Kita sebenarnya menipu diri kita. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada kita kalau kita menipu diri kita. Nah, oleh karena itu kita lihat di sana bahwa bisa dikatakan, ya, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita hidup di dalamnya. Maka bisa dikatakan aksesnya semuanya itu akan ditambahkan kepada apa ya? Akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Di dalam ayat 25 tadi sampai ayat 32, masalah kebutuhan hidup, masalah pakaian yang dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, itu pun Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tapi ingat baik-baik, bangsa-bangsa mencari itu, tapi saya katakan tidak mengenal Allah. Coba kita baca ayat berapa itu? Ayat yang ke-32. Ya, kita baca. Di sana 32. 2, 3 ya. Semua ayat 22, ayat 32. Kita baca 2, 3 ya. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Saya Tuhan, ya, bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan, yang melakukan ritual agamawi, mereka mencari itu. Tetapi ya, di sana kalimatnya tidak mengenal Allah. Apakah Bapak Ibu ikut-ikutan dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, mencari itu semuanya, tidak mendahulukan Tuhan? Kalau kita mencari itu tidak mendahulukan Tuhan, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karya Yesus Kristus di kayu salib sia-sia kepada kita. Betul atau tidak? Sia-sia. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka aksesnya bisa dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semua apa yang kita perlukan akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Tentu apa yang kita perlukan, amin, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita akan Tuhan sediakan. Sebab apa? Sebab Tuhan kita, Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk, ya, di mana kita mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, oleh karena itu, Tuhan, mari lewat pesan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mulai dari hari kita, ya, punya tekad untuk mengutamakan Tuhan dalam diri kita di atas semua keperluan kita. Amin. Utamakan Tuhan, ya, dalam hidup kita di atas semua keperluan kita, kebutuhan kita. Sebab semua akses, semua kebutuhan kita, aksesnya ada pada Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kita, ya, datang kepada Yesus, mencari Yesus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apakah Tuhan berbohong? Tidak. Apakah Tuhan berdusta? Tidak. Apakah Tuhan tidak menepati? Tidak. Semuanya akan ditepati. Coba kita lihat satu ayat lagi dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 11-14 sebagai ayat tambahan. Bagaimana di sana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka dari Mesir. Ya, dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu tanah, ya, tempat daerah yang berlimpah susu madunya. Kamu akan makmur, kamu akan kaya raya. Itu Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11-14. Sama-sama kita baca, ya. Kita baca 2, 3 ya. Hati-hatilah. Sudah ada? Ya, kita baca ya. Ayat 8, maksud saya Ulangan pasal 8 ayat 11-14. 2, 3 ya.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Puji Tuhan, sampai di situ. Nah, anak-anak Tuhan, jadi inilah sebenarnya yang terjadi masalah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, di awal Tuhan sudah berkata bahwa aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Aku akan menyelamatkan kamu dari dosa. Aku akan membawa kamu ke satu tempat yang lebih baik, di mana kamu akan diberkati lebih daripada di mana kamu diperbudak. Itulah tanah Kanaan. Maka ayat ini muncullah ayat ini, di mana Tuhan katakan, apabila kamu sudah kenyang, apabila kamu sudah memiliki rumah-rumah yang baik, apabila kamu sudah memiliki sapi yang banyak, domba yang banyak, emas dan perak yang banyak, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allah. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, di negara-negara maju, negara-negara yang makmur, ya, di sana karena merasa sudah makmur, karena merasa sudah yang lebih dari cukup, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka sibuk dengan segala pesta pora. Mereka sibuk dengan segala kesenangan jiwa mereka secara duniawi. Ya, oleh karena itu anak Tuhan, pagi hari ini pesan Tuhan kepada kita bahwa semua yang kita butuhkan aksesnya pada Tuhan. Amin. Dia akan menyediakan itu kepada kita. Tetapi mari kita memiliki komitmen, kita memiliki satu tekad. Kita berkata, aku harus mendahulukan Tuhan dan kebenarannya di atas segala kebutuhan. Amin.